Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam literasi. Semangatnya puisi itu nutrisi, tapi segmennya ngobrol sendiri. Tidak membacakan puisi, hanya bicarakan tentang isi hati. Semoga yang diobrolin sendirian ini tersimpan, lalu suatu saat bisa menjadi inspirasi. Pagi ini saya sedang berpikir tentang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat gitu ya. Nggak tahu yang benar di bawah tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, atau di dalam jiwa yang sehat akan menjadi tubuh yang sehat gitu. Jadi jiwa yang sehat dulu lalu tubuh sehat, atau sehat tubuh dulu baru jiwanya sehat. Sepertinya ini akan saling mempengaruhi ya. Saya tertarik dengan tema ini setelah kalau dipikir-pikir itu ternyata dalam bahasa psikomatik ya, satu yang kepikiran hal-hal yang buruk membuat tubuhnya jadi ikut sakit gitu kan, tersugesti gitu ya. Sebaliknya ketika kita suntuk gitu, maka kita jogging pagi, lari gitu, terkadang hati kita juga jadi terbuka gitu. Jadi memang sepertinya ini dua ruas yang saling mempengaruhi gitu ya. Kalau di persamaan matematika ini ada variabel terikat, variabel bebas. Ini mungkin sama-sama variabel bebas ya. Variabelnya sama-sama mempengaruhi. Jangan-jangan dua-duanya variabel terikat malah sama-sama mempengaruhi. Nah, bicara tentang itu, ini sebenarnya saya lagi kan biasa kalau saya memikirkan sesuatu saya nyoba ke dalam gitu. Ini seberapa benar sih pikiran saya itu gitu ya. Makanya kenapa terhubung antara tubuh dan ruh itu ya. Sebenarnya kalau saya ngambil dari pengajiannya MH Ainun Najib, dalam satu acara dia pernah menyampaikan tentang manusia itu sebenarnya makhluk ruh yang semacam outbound di tubuh manusia, di alam fisik gitu. Jadi manusia itu adalah makhluk ruh yang sedang outbound aja lewat tubuh yang dia tumpangi itu. Ini kalau bahasanya MH aja begitu. Jadi buktinya apa? Buktinya dulu dia sebelum diciptakan, ditiupkan ruh itu ke dalam janin saat kita dalam kandungan, ruh itu sudah ada gitu. Bahkan kalau di Al-Quran sudah ada perbincangan dengan Tuhan gitu tentang keimanan. Jadi ruh itu sudah mengimani dulu, baru ditiupkanlah ke janin, lahir gitu. Dan setelah dia mengikuti tubuh manusia ada di dalam alam dunia ini, dia mati meninggalkan tubuhnya gitu. Ruh itu kembali masih dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan di dunia ini. Jadi ujung-ujungnya ruhnya kan. Jadi makanya istilah Imam Najib, kita ini adalah makhluk ruh yang hanya outbound di alam, di alam tubuh gitu ya, di alam dunia gitu. Nah, dengan pendekatan ini maka sangat masuk akal kalau apa yang kita rasakan, ruh kita ini nggak rapi, ya tubuh kita ikut sakit. Sebaliknya juga, memang karena kita numpang ya, kalau kita numpang di kendaraan gitu ya, kendaraannya ini kendaraan tubuh kita nggak sehat ya, bisa jadi mempengaruhi ruh kita. Tapi tetap dominasinya adalah ruh kita. Dalam puisi, makanya mengapa saya memilih puisi, ini mungkin tak singgung juga ya. Saya tuh memilih puisi karena puisi itu kata-kata yang panjang gitu, pendek, tapi dia itu mempengaruhi rasa gitu. Dia ada di wilayah-wilayah ruh gitu, kenyamanan ruh gitu. Makanya ketika saya bilang puisi itu nutrisi, nutrisi itu kan bahasa tubuh, tapi tetap saja puisi ini bisa mempengaruhi itu. Sebagai bukti, teman-teman mungkin kalau lagi jatuh cinta misalnya,
terus kita membaca puisi-puisi cinta gitu, terus tiba-tiba dada kita terasa lebih lebar gitu, napasnya segar gitu, kayak apa aja itu indah gitu. Padahal kan itu aktivitas terus sebenarnya kan, aktivitas di luar tubuh kita sebenarnya kan. Tapi tiba-tiba tubuh kita ikut merasakan kenyamanan itu karena kita sedang jatuh cinta. Dan demikian halnya juga tentang masalah gitu. Kita sedang dihimpit masalah gitu. Tiba-tiba semua sempit gitu, tiba-tiba semua nggak enak gitu, tiba-tiba perutnya mual, tiba-tiba. Atau contoh yang paling saya sering rasakan itu kalau saya marah. Makanya saya itu paling takut marah ya, karena marah itu benar-benar menguras energi. Misalnya di jalan begini ada yang motong, terus saya tersinggung gitu, tiba-tiba karena saya bukan orang yang mungkin terlahir sebagai orang Jawa, jadi cenderung menahan diri untuk tidak ekspresif gitu ya. Tapi kenyataannya di kepala itu jalan gitu, ini orang nyebelin banget nih, gini. Jadi akhirnya itu menguras energi, lelah sekali. Habis itu mesti lelah sekali, capek gitu. Karena itu saya termasuk yang tidak terlalu, memang gak suka marah. Saya menghindari betul bahkan bukan menahan marah ya. Kalau menahan marah itu masih sakit, karena namanya udah mau keluar kita tahan kan. Saya kalau saya belajar, walaupun ini masih belajar ya, belajar untuk membunuh potensi marah itu dari sebelum dia jadi marah. Misalnya tadi dengan pikiran-pikiran yang ya udahlah gitu, iya sih, ya deh gitu. Itu kata-kata yang membuat kita menyiram api marah itu sebelum dia jadi marah gitu, sehingga tidak sampai dengan menguras pikiran kita gitu. Nah, demikianlah yang menjadi jawaban mengapa seorang sahabat Rasulullah ada yang dijamin masuk surga. Kisahnya mungkin cukup populer ya teman-teman, yang sudah dengar mungkin, yang ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah mengatakan yang akan masuk ini adalah seorang ahli surga. Para sahabat pada penasaran, siapa sih gitu kan. Ternyata ada si fulan gitu, seorang itu masuk. Lalu ada sahabat yang penasaran dan berpura-pura menginap di rumahnya si fulan itu untuk tahu amalan apakah yang dilakukan dia, karena Rasulullah mengatakan dia ahli surga. Kalau sahabat dulu kan saking semangatnya mendapatkan surga kan sampai seperti itu, dia pengen tahu amalan unggulannya apa sih gitu. Dan setelah dia menginap di sana, dia tidak menemukan amalan unggulannya. Dia biasa aja ya, sholat malam juga biasa, terus puasa juga enggak, puasa sunnahnya juga enggak sehebat yang lain gitu ya. Terus sampai dengan hari ketiga kalau nggak salah ya, sahabat ini udah nggak tahan, kok ternyata kayak gini-gini doang gitu, apa yang membuat dia dijamin masuk surga gitu, menjadi ahli surga. Lalu bertanyalah, dia nggak tahan, akhirnya bertanya pada si fulan itu, dan ternyata yang ditanya pun juga bingung apa ya gitu, dia merasa nggak ini. Oh tapi gini dia katanya, oh ya, setiap malam sebelum tidur saya memaafkan semua orang yang telah melakukan kesalahan buat dia. Begitupun saya memohon ampun pada mereka. Jadi dia itu kalau bahasa dalam terminologi agama itu salamatus sodr. Salamatus sodr itu hatinya udah selamat gitu, dadanya selamat sodr itu dada, maksudnya berlapang dada dengan memaafkan semua orang yang telah melakukan keburukan padanya. Terlihat amalan yang sederhana ya, tapi itu juga lah yang sebenarnya bisa jadi membuat dia lebih sehat, karena dia nggak pernah punya ada masalah kan. Setiap ada ini dia udah berikan maaf saat dia mau tidur, sehingga tidurnya dia berkualitas ya. Ruh dia terjaga karena dia lega. Nah, ini bisa jadi salah satu resep nih buat teman-teman, buat saya sendiri ya, ketika saya sudah mulai nggak enak badan, apalagi saya udah tua ya, mesti selain olahraga tentunya, karena itu membuat pikiran lebih fresh gitu ya. Kalau tubuhnya fresh kan pikirannya fresh gitu. Tapi di luar itu kita menjaga hati kita dalam rangka menjaga tubuh kita juga, karena dia terhubung ya, dua-duanya ini terhubung ya.
Berhubung tadi kan di dalam sehat, tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, di dalam sehat ya jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Dalam jiwa yang sehat akan melahirkan tubuh yang sehat. Mungkin itu ya. Jadi berapa menit nih? Oh, udah 10 menit, baru 10 menit ya. Seperti itu, semoga kita sehat. Kalau saya pakai puisi itu nutrisi sehari-hari, puisi itu nggak usah terlalu berat, tapi dia ada dalam kehidupan kita, dan berharap juga puisi itu kalau nutrisi maka dia menginspirasi hal-hal positif gitu, membuat kita lebih sehat lahir dan batin. Jikapun nanti ada puisi yang dark gitu, puisi gelap, jadikanlah puisi itu sebagai buangan atas hal-hal negatif dalam tubuh kita yang kita tumpahkan. Tidak untuk menginspirasi positif negatif, tidak untuk menginspirasi negatif. Jadi semua diusahakan menjadi inspirasi positif sehingga dia menjadi nutrisi. Ya, salam sehat, salam literasi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.